Aduh iya jalmanya kayak pusaraka. বলে তুই ফোন করে বল চারজনের
লাগু করলি হয় আমাদের এটা করে ভালো লাগে না এটা একটু ওটা তো হ্যাঁ কে কিছু চলছে তোমার এটা ওই বিকাশে তোমার চলবে তোমার অন্য জায়গায় তোমার চলবে না দেখতে আমি কোথায় গেল গামলাটা লে 70 টাকা কেজি পাকা কোন জায়গাটা আছে 70 টাকা কেজি টাকা করতে পারে খুব গন্ডগোল করতেছে দাদা কাদা লাগছে না সাদা মাছ তো সাদা মাছ আরে সাদা মাছ আগে এই মাছ ধরে এই এক কোটি চল মাছ কই গেল মুখ চল লাগা হ্যাঁ এইটাই বলছি কাজ বুঝতে তো বলতে দাদা না মানে মাছের কত ঘুরিয়ে এসছি তুমি মাছ নিয়ে বাজার আগাই করো মাছ দেবো বাড়ি গাছে কথা বলে আবার বাড়ি যান Anda peternak ikan lele skala rumahan atau kecil-kecilan, jangan berharap mendapatkan keuntungan yang besar kalau masih menggunakan pakan pabrikan atau pelet ya. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana mengolah pakan protein tinggi hanya dengan modal sekitar 2.500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Ternak Ikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengolah pakan yang berprotein tinggi hanya dengan modal sekitar 2.500-an. Bagi Anda yang berbudidaya ikan lele skala rumahan atau kecil-kecilan, jangan berharap untung kalau masih menggunakan pakan pabrikan atau pelet ya. Karena yang saya rasakan ya, dari 1.000 ekor ikan lele itu kita nggak dapat untung. Kalaupun kita dapat untung hanya sedikit saja. Perhitungannya begini, untuk berbudidaya ikan lele sekitar 1.000 ekor itu menghabiskan pakan sekitar 1 kuintal atau 100 kg. Harga pelet di daerah saya yang 781 itu sekitar 15.000. 1.000 ekor ngabisin 100 kg kali 15.000 sekitar 1,5 juta. Harga bibit di daerah saya itu per ekornya 500 perak, ukuran 5-7 cm. 1.000 ekor dikali 500 itu 500.000. Modal bibit dengan modal pakan itu sekitar 2 juta. Lain-lainnya sekitar 200 lah gitu. Buat probiotik, buat obat ikan sekitar 2.200.000. Sementara harga ikan lele di daerah saya Ketangkulak itu sekitar harganya itu 16.000. 1.000 ekor kita budidayakan selama 3 bulan, menghasilkan panen ikan lelenya itu sekitar 90 kilo sampai 120 kg.
Kita ambil tengah-tengahnya, kita dapat 100 kilo misalnya. Kalau kita jual ke tengkulak itu harganya 16.000 per kilonya. Dikali 100, cuman 1.600.000. Sementara modal kita itu 2.200.000. Artinya kita minus sekitar 600.000 ketika kita berbudidaya ikan lele cuma 1.000. Untuk mengakalin hal itu, saya akan membagikan caranya berbudidaya ikan lele dengan modal yang sedikit, tapi menghasilkan keuntungan yang banyak gitu. Kita akali dengan pakan alternatif. Di sini saya akan bagikan ilmu cara mengolah pakan alternatif berprotein tinggi untuk ikan lele. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru datang ke channel saya, mohon di subscribe. Saya doakan buat Anda semua yang mensubscribe video saya, dipanjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan yang prima, dan semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman peternak ikan lele kecil-kecilan atau skala rumahan yang masih berbudidaya ikan lelenya masih di bawah 5.000, jangan terlalu berharap mendapatkan keuntungan yang besar kalau masih menggunakan pakan pabrikan dan masih menjual ikan lelenya ke tengkulak, karena realitasnya harga ikan lele sangat murah sementara harga pakan sangat mahal. Jadi sebaiknya jangan terlalu berharap tinggi kalau Anda masih menggunakan pakan pabrikan. Kalaupun ada keuntungannya itu hanya sedikit sekali. Beda halnya kalau misalnya Anda mengganti pakannya itu dengan pakan alternatif. Tapi kalau misalnya Anda berbudidaya ikan lelenya itu buat sekedar hobi, buat seneng-seneng, ya nggak ada masalah. Karena Anda tidak mengejar untung. Tapi kalau Anda mengejar untung, ya sebaiknya dipikirkan kembali. Ada banyak pakan alternatif yang bisa diberikan ke ikan lele ya. Ada yang memanfaatkan sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, azolla, daun pepaya, daun talas. Tapi seperti yang kita tahu, protein yang terkandung di dalam sayur-sayuran itu tidak sebesar protein hewani, protein yang terkandung dalam hewan-hewan. Jadi saran saya sebaiknya menggunakan pakan alternatif yang mengandung protein hewani. Jangan pakan alternatif dari sayur-sayuran, karena untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lele itu nggak cukup gitu ya. Kalau kita menggunakan pakan alternatif dari sayuran, saya akui memang bisa menghemat biaya pakan ikan lele kita. Tapi untuk memenuhi kebutuhan protein ikan lele kita itu tidak cukup dengan sayuran. Sehingga target panen yang seharusnya maksimal 3 bulan menjadi terlambat, bisa jadi 4 bulan. Waktu panen ikan lele kita itu akan sangat terlambat sekali kalau kita menggunakan pakan alternatif dari sayur-sayuran. Anda sangat beruntung ketemu dengan channel ternak ikan ini, karena saya akan membagikan cara bagaimana membuat pakan alternatif biaya murah, tapi pakan alternatifnya itu mengandung protein yang tinggi. Dan ini sudah saya praktekkan sendiri. Langkah pertama yang harus Anda lakukan, mencari penjual ikan rucah. Boleh di pasar lokal atau tradisional, boleh juga di pasar perikanan ya. Biasanya di kios ikan itu banyak limpahan ikan. Ada insang, ada jeroannya. Pokoknya banyak rijekannya. Rijekan ikan itu kita kumpulkan, kita minta ke pedagang ikan. Kalau kita udah akrab dengan pedagangnya, biasanya limpahan ikannya itu akan digratiskan. Jadi saya cuman ngambil res-resannya doang dan potongan-potongan kepalanya. Nah itulah yang akan kita manfaatkan untuk sumber protein ikan lele kita. Setelah Anda mendapatkan rijekan ikan, lalu kita rebus ikan ruca tadi dengan campuran jahe dan kunyit. Jahe dan kunyit itu baik untuk kesehatan ikan lele ya. Seperti yang teman-teman pembudidaya tahu bahwa jahe itu bisa menambahkan daya tahan tubuh ikan lelenya. Dan si kunyit itu bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang membuat ikan lele sakit. Lalu Anda campurkan dengan dedak atau bekatul. Tapi dedaknya harus difermentasi terlebih dahulu. Karena nilai gizi pakan yang sudah difermentasi itu lebih baik daripada pakan yang belum difermentasi. Jadi bekatul yang sudah difermentasi dengan M4 molase bisa mudah dicerna oleh ikan lelenya. Kalau misalnya belum difermentasi, biasanya akan menghasilkan banyak limbah di kolam ikan lelenya. Jadi sebaiknya dedaknya itu kita harus fermentasikan dulu sebelum dicampurkan dengan rebusan ikan ruca tadi. Mungkin cara yang saya lakukan ini belum banyak orang yang mempraktekkan. Untuk membuktikannya teman-teman silahkan praktekkan sendiri.
Nah, harga bekatul di tempat saya itu sekitar 2.000 per kilonya. Jadi saya perkirakan untuk total biaya bikin pakan alternatif ini sekitar 2.500-an per kilogramnya. Jadi Anda sudah mendapatkan pakan alternatif dengan harga yang murah dan memiliki protein yang tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa ikan ruca yang kering itu masih memiliki protein sekitar 40%. Tapi kalau ikan ruca yang basah itu bisa 50-60. Jadi protein yang terkandung dalam pakan alternatif ini itu memiliki protein yang tinggi dan juga sehat. Bagi Anda yang berbudidaya ikan lelenya menggunakan kolam terpal, sebaiknya Anda tonton video yang judulnya itu cara agar air kolam ikan lele tidak cepat bau. Karena di dalam video itu saya memberikan tutorial bagaimana cara menjaga air agar tetap sehat dan tidak berbau dengan menggunakan 3 bahan: garam grosok, buah mengkudu, dan daun sirih. Karena ketika kita memberikan pakan alternatif di kolam terpal itu, biasanya air ikan kolam itu akan cepat berbau. Dan kolam ikan lelenya itu kurang sehat buat lele, karena mengandung banyak amoniak dari feses ikannya dan sisa pakannya. Nah, setelah itu baru teman-teman boleh mengaplikasikan pakan alternatif untuk ikan lele di kolam terpalnya. Dan selain itu, teman-teman juga harus rajin-rajin menguras kolam ikannya ya, sekitar seminggu sekali. Mengurasnya itu nggak harus semua, hanya 50%-nya dari jumlah ketinggian airnya. Misalnya ketinggian airnya 70 cm, kita kuras sekitar 35 cm, lalu kita gantikan dengan air baru sebanyak 35 cm juga. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman pembudidaya kecil-kecilan atau skala rumahan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.
melihat stigma masyarakat kalau ternak lele itu pasti rugi di pakan. Tapi setelah kita menjalani sendiri, mengalami sendiri dan membuktikan ternyata tidak seperti itu. Jadi kan dapat 900.000 sampai 1 juta rupiah bersih. Tinggal kalikan banyaknya kolam, kalikan seringnya panen. Sisi positifnya sekarang banyak yang ngacungi jempol lah. Karena dulu kita dianggap cuma bisa kumpul-kumpul, nggak jelas. Makanya kita selalu menekankan biarpun bisnis, jangan selalu money oriented. Kita cari yang lain. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, asal dari Mertan, Paremono, Mungkit, Kabupaten Magelang. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari Gemati Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendra. Saya salah satu pengurus di Gemati Farm sebagai sekretaris. Awal mula dari kelompok Gemati Farm ini sebetulnya kolam remaja dari kelompok remaja Mertan RT 3. Ada tawaran dari salah satu pemilik kolam yang sudah lama divakumkan atau tidak dihuni. Kemudian teman-teman remaja itu bekerja bakti membuat kolam tersebut aktif kembali. Untuk permodalan awal kita dari hasil jimpitan. Hasil jimpitan dari satu RT itu katakanlah kurang lebih per bulan Rp1.500.000. Pihak remaja diberi 30% atau 500.000 per bulan. Yang kita ambil di bulan pertama itu sejumlah 2 juta. 2 juta itu yang jadi modal pertama kita. Kita sepakat untuk memberi nama Gemati karena kita emang dasarnya sayang dan gemati kepada lele yang kita pelihara gitu. Konsep dari Gemati Farm ini adalah Pokdakan ya, kelompok pembudidaya ikan. Ini bukan usaha pribadi, ini teman-teman semua ada berdelapan yang tersaring dari tadinya kan semua remaja karena salah satu divisi kewirausahaannya remaja melakukan pembesaran lele, tapi karena seiring berjalannya waktu terseleksi jadi 8 orang ini yang berkumpul mendirikan kelompok bernama Gemati Farm. Untuk di Gemati Farm ini kita mengaplikasikan 2 jenis kolam, yaitu kolam tanah atau kolam gali dan kolam terpal. Untuk kolam tanah sendiri tentunya yang hemat biaya. Kalau yang kolam terpal itu karena kita emang pengembangan dan lahan bukan punya kita sendiri, kita kontrak, ya mau nggak mau kita harus pakai terpal yang tidak permanen. Dulu kita merintis kolam lele ini dengan pakan bisa dikatakan full alternatif. Lalu kita coba-coba pakai yang full pellet. Pandangan dari masyarakat itu banyak yang mengatakan bakalan rugi. Kita sebetulnya terhantui dengan itu juga. Tapi setelah kita lakukan ternyata tidak rugi dan malah bisa berkembang. Kalau kita tidak melakukan, memang kita hanya melihat stigma masyarakat kalau ternak lele itu pasti rugi di pakan. Tapi setelah kita menjalani sendiri, mengalami sendiri dan membuktikan ternyata tidak seperti itu. Ternyata usaha lele tetap bisa menguntungkan biarpun dengan pakan yang katakanlah full pellet. Kalau kita full pellet memang untungnya tipis mas, tapi kita kalikan dengan kuantitas dan juga kontinuitas atau jumlah yang banyak dikalikan sering panen. Hitung-hitungannya begini, kalau kita memelihara 1000 ekor ikan lele misalkan, nah itu kalau kita pakai alternatif itu bisa untung 500 sampai 700.000 bahkan 1 juta. Tapi kalau misalkan full pellet itu cuma tipis, cuma 300.000. Tapi di sini kita mainnya segmen udah besar, segmen atau industri. Bukan 1000 kita meliharanya, kita langsung sampai di 50.000 ekor. Nah, yang itu kita bagi jadi beberapa siklus. Jadi tidak sekali panen, tapi kita bertahap. 1 minggu sekali kita bikin rutin panen itu. Nilai tawar pembudidaya itu di kuantitas dan juga kontinuitas itu yang jadi dasar bakul itu mau memberi harga di situ karena dia butuh jumlah dan juga butuh kepastian ada barang atau enggaknya. Kalau kita cuma punya 1 kolam itu pasti akan dihargai murah oleh bakul. Biar kita main margin ya. Kalau pelet itu kita cari yang bagus. Kenapa harus yang bagus? Karena kita mengejar FCR kalau di pembesaran itu atau yang dinamakan feed conversion ratio. Idealnya itu
1 kilogram pakan itu bisa jadi 1 kilogram daging lele. Nah, kalau satu pakan itu harganya 13.000 dan harga ikan 1 kilo itu 19.000, berarti ada selisih 6.000. Katakanlah yang 3.000 untuk operasional, berarti ada ambil 3.000 per kilo. Nah, kalau 1.000 ekor misalkan itu jadi 100 kilo, berarti kan ada 300.000. 1.000 ekor ikan itu untungnya 300.000 bersih karena kita ambil margin 1:1 tadi FCR-nya. Nah, sedangkan kita satu kolam itu di Gemati D3 ini kita isi dengan 3.000 ekor ikan. Itu kan 300 kilo jarak minimnya. Jadi kan dapat 900.000 sampai 1 juta rupiah bersih. Tinggal kalikan banyaknya kolam, kalikan seringnya panen. Untuk air itu nomor 1 karena habitat ikan itu kan dari air ya. Untuk air yang bagus itu ya tentunya yang tidak berbau. Air itu nggak cuma kasih air, masukin, cemplungin ikan, kasih makan, nggak seperti itu. Ternyata ketika kita udah masuk ke industri, air itu harus dikelola, Mas, harus dipelihara. Jadi kalau kita melihara ikan itu sebenarnya kita pelihara airnya, karena air itu yang akan merawat ikannya sebenarnya. Ibaratnya rumah, nah, kita rumahnya itu bikin senyaman mungkin, sehingga dia kalau makan itu bisa jadi daging, nggak terbuang sia-sia. Ikan itu kan nggak bersisik ya kalau lele ya. Dia kalau mengeluarkan lendir itu adalah tanda ketika ikan dia tidak nyaman dengan rumahnya. Nah, makanya gimana caranya kita harus bikin dia nyaman. Karena habitat asal dari lele itu dari sungai, ya tentunya kolam tanah lebih unggul daripada kolam terpal. Kalau sisi positif dari kolam tanah itu perawatan lebih simpel, lebih mudah lah. Kita tidak perlu bermain obat-obatan segala macam karena udah ada mikroorganisme alami yang membantu si tumbuh kembang ikan tadi. Tapi kalau untuk di kolam terpal itu mungkin agak detail. Tapi ketika kita udah menguasai itu jadi simpel karena kita udah paham ilmunya. Kalau dari segi kolam tanah itu cuma minimnya itu kita butuh lahan yang luas, Mas. Kalau dari positifnya kos produksi sangat ringan karena nggak perlu listrik, nggak perlu apa segala macam, bahkan bisa dikasih pakan alternatif. Kalau di kolam terpal ini kita nggak bisa kasih pakan alternatif karena akan merusak air. Positifnya kalau kolam terpal itu lahan minim bisa pada tempat tinggi. Ini 8 kali 9 meter aja udah mampu untuk mengisi ikan itu 18.000 ekor. Sedangkan di sana itu gede sekali, hanya 12.000 ekor. Dan juga kalau kelebihan kolam terpal ini lebih bersih, Mas, kita kerjain. Dan juga setiap saat bakul minta jam berapapun kita mau bongkar beres, siap. Kolam terpal itu sangat gampang menularkan penyakit. Ya, kalau yang belum pernah berbudidaya di kolam terpal bisa katakan sulit, Mas, karena kita benar-benar harus merawat airnya dengan detail sekali. Karena di kolam terpal ini tidak ada mikroorganisme alami seperti di tanah. Makanya kita harus ciptakan, kita rekayasa airnya itu biar ikan nyaman di situ, dia mau makan dengan nafsu yang stabil. Nah, yang itu kita harus benar-benar memelihara ikannya. Makanya kita ada penambahan probiotik, ada rutin untuk pencegahan penyakit dengan menggunakan antibiotik tiap minggunya seperti itu. Jadi kita benar-benar detail melihat air. Jika pakan udah di atas 5 kilo per hari, itu air cepat rusak, Mas. Karena kotoran ikan itu udah banyak mengendap di bawah. Makanya kita pakai sistem kocor. Air masuk input, terus keluar dan terbuang. Sebelum pemberian pakan, itu juga kita turunkan debit airnya untuk membuang amonia yang mengendap di dasar. Turunkan airnya 10% sampai 20%, baru terisi lagi, baru kita kasih pakan. Kalau pemberian pakan itu kita dengan ukuran dan takaran sendiri. Tidak bisa kita seenaknya ngasih makan dan waktunya juga teratur. Di sini menerapkan sistem 7654 atau 7% lalu menurun sampai ke 3% dari biomasa ikan. Jadi setelah mendekati panen itu porsi makan biasanya kita kurangi supaya mengurangi angka penyusutan di perjalanan pengiriman. Banyak bakul sukai dari kelompok kita, minim penyusutan dan lele berkualitas. Alhamdulillah untuk penjualan kita dulu pernah kita kesulitan, jadinya kita menawarkan kesana sini itu kenal beberapa bakul. Dari beberapa bakul itu kita bisa menjual dengan rutin. Kendala penjual alhamdulillah selama ini untuk lele ya pasarnya itu masih sangat luas, berapapun terbawa. Kadang kita hari ini belum punya bakul nih, kita niat mau panen, kita posting di Facebook, di grup, sore udah dateng, Mas. Kenapa kita bisa bertahan itu ya cuma dari remaja itu pengen piknik, lalu kita cari cara untuk menghasilkan uang lah dari kas yang bisa dikatakan stuck. Setelah itu tercapai, kita jadi berpikir untuk mengembangkannya lagi. Tujuan utamanya kita bisa menguasai dari awal atau pembibitan sampai akhir atau penjualan. Sisi positifnya sekarang banyak yang ngacungi jempol lah.
Karena dulu kita dianggap cuma bisa kumpul-kumpul, nggak jelas. Seiring berjalannya waktu, banyak yang mengerti tujuan kita. Yang kita bangun itu pondasi bisnis, keilmuan, budidaya dan segi manajemen perwirausaha, dan juga memperluas relasi. Itu yang pertama. Tapi ke depannya kita juga punya visi yang jauh ke depan itu agar bisa mengembangkan pembesaran ini. Ketika sudah mencapai, misal katakanlah 30 kolam udah berjalan, nah ini anak-anak yang berdelapan ini semoga bisa mendapat manfaat dari ini dengan cara mengambil hulu dan hilirnya. Misalkan hulu karena di sini pembesaran, pasti kan butuhnya apa? Bibit. Teman-teman nanti belajar bagaimana cara membuat bibit. Ya kalau mau jual nggak usah bingung-bingung, jualnya ke sini. Ada juga kalau mau ngambil yang hilir. Nah, hilir kan menjual kan. Kita tinggal ambil stoknya dari sini, kita udah banyak. Dia nggak bingung nyari stok kalau misalkan dia mau mengecer, misalkan menjual ke rumah makan, Lamongan atau Pecel Lele dan sebagainya. Atau bisa juga masyarakat terbantu. Nanti ketika udah level tertentu kita punya kuantitas yang bagus, itu kita olah hasil lelenya ini. Masyarakat bisa terbantu di situ. Kita bikin lele asap, kita bikin frozen lele, bisa bikin nugget, abon dan lain sebagainya. Itu harapannya seperti itu Mas. Jadi ada komunitas dari lele dari hulu ke hilir yang kita kelola oleh warga Dusun Mertan khususnya ini. Jadi arah untuk Gembati Farm itu kita lebih mematangkan mental atau mencari ilmu di dunia lele ini. Karena kalau adik-adik remaja ini kita matangkan secara mental, usaha, dan ilmu menjadi bekal untuk adik-adik ke depannya. Potensi dari sebuah kelompok itu pasti ada potensi konflik ya. Kita cari penyebabnya. Kalau bisa, konflik itu penyebabnya itu jangan uang. Makanya kita selalu menekankan biarpun bisnis, jangan selalu money oriented. Kita cari yang lain. Makanya kalau konflik kita selalu ada musyawarah. Ada yang ganjel, tolong disampaikan, kita cari solusinya bareng-bareng. Kehidupan ya pasti ada masalah, tapi kita bagaimana menyikapi itu sehingga menemukan solusi. Pasti ada solusinya, nggak mungkin nggak. Kalau kita semua mengedepankan ego, nggak ketemu Mas. Makanya kita harus ada yang mau mengalah. Salah satu keuntungannya kelompok itu seperti ini Mas. Jadi kalau kita ada masalah nggak kita pikir sendiri, pasti kita sharingkan. Dan ketika sharing, beban-beban di kepala ini kita udah lepas. Karena berdelapan ini semua merasa memiliki, saling support, saling menyemangati. Jangan sampai kita down. Jadi yang lain pasti ikut terbawa. Ketika energinya dia yang keluarkan positif, kita pasti ikut. Usaha budidaya lele ini yang terpenting memang kuantitas dan kontinuitas, karena itu yang menjadikan kita punya nilai tawar bagi bakul. Kalau kontinuitas kita punya stok banyak, mereka akan datang ke sini. Kalau kontinuitas dengan penebaran bibit, jangan serentak, dibikin beda. Kalau misalkan kamu bikin seminggu sekali ya paling nggak kamu punya 10 kolam. Jadi setiap minggu kamu tebar dengan ukuran yang sama. Jadi nanti seminggu sekali kamu pasti panen. Ada sosialnya juga di sini, bukan cuma sebatas bisnis money oriented. Di sini kita juga kadang membantu, ada Jumat Berkah seperti itu dengan uang yang kita miliki, walaupun nggak banyak. Itu penting karena untuk biar usaha kita itu berkah. Kalau diridhoi Allah itu kan pasti kita ngejalnya enak. Biarpun katakanlah profitnya nggak banyak, tapi kita merasa cukup, hidup juga enak, nyaman gitu. Saran untuk di ternak lele, pertama itu ya suka dengan ikannya. Suka itu dalam artian kadang yang ini ada juga suka makan lele, tapi mereka mau ngerawat. Kenapa? Karena dia suka. Budidaya ikan itu menyenangkan. Memberi makan itu kadang membuat kita tuh menenteramkan jiwa dan hati. Kalau untuk pemula ketika udah suka, pasti akan merawat dengan sebaik mungkin, dengan ikhlas, dengan tulus. Atau kita gemateni itu ikan tadi. Nah, kalau ikan udah kita berikan kasih sayang, insya Allah dia juga pasti akan kembali berbakti kepada yang merawat ikannya tadi. Setelah itu baru berani memulai Mas. Kadang kita itu overthinking dulu. Sing ini, karena kita belum melakukan. Terlalu banyak referensi itu juga bikin kita bingung. Yang penting itu mulai dulu, mulai dari sesuaikan dengan budget, nggak usah terlalu penjangkaunya yang gede-gede. Sesuaikan dengan budget, 1 kolam, 2 kolam kecil-kecil aja nggak. Bahkan sekarang ada yang budidaya lele di dalam ember. Ternyata juga bisa menguntungkan. Kita jangan menyempitkan rezeki ya. Rezeki itu ternyata sangat luas. Yang ketiga itu pahami ilmu. Jangan sampai kita tanpa pegangan apapun. Jangan malu bertanya. Jangan sampai kita punya anggapan kalau wah aku nggak punya modal. Jangan. Modal utama itu ilmu. Setelah punya ilmu, modal uang itu bisa dicari. Anggapan yang mengatakan bahwa derajat lele itu di bawah derajat manusia. Jadi manusia yang mengatur lele tersebut. Tapi kalau di kita memang betul derajatnya di atas lele. Tapi kita karena konsepnya Gembati itu tadi, jadi kita menuruti apa kemauan lele. Lele mau makan sekian,
kita kasih sekian, kalau lagi kurang nafsu, ya kita kurangi, nggak bisa kita paksa. Kalau kita mengatur lele, itu kan atas dasar kemauan kita, tapi kita tidak tahu yang dibutuhkan lele itu apa. Matifa mengucapkan terima kasih Rona Rene Vlog ini udah mau hadir ke sini. Kami sangat senang sekali kalau ada teman-teman yang ingin belajar. Kita terbuka sekali, mau belajar ilmu, monggo kita semua buka di sini, nggak ada yang kita sembunyikan. Pengalaman kita selama 3 tahun pasti kita akan bagikan. Kalau mau belajar ke sini silahkan kontak Gmaps-nya ada di Kolam Lele Remaja 03 atau bisa juga lewat TikTok ya. Kita ada akunnya gemati.pam atau ke WA saya 0895 3043 1591. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisnis lele ini katanya keuntungannya sangat tipis sekali. Dan ternyata apa yang dikatakan mereka itu kurang betul menurut saya. Karena apa? Selamat pagi para pecinta dunia ikan. Perkenalkan, di sini saya Amin Iltizam sebagai pemilik Alfish Farm, bergerak di bidang budidaya ikan lele. Di sini kita spesifikasinya lebih ke pembesaran ikan lele. Awal mula dulu itu saya malah tidak kepikiran untuk budidaya ikan lele. Waktu itu ada tempat saya yang kosong ini, dulu itu hampir lahan ini tidak ada fungsinya sama sekali. Kemudian saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian tercetuslah ide untuk berbudidaya ikan lele. Ini dulu lahan sangat-sangat tidak bagus ya. Banyak sekali rumput yang tumbuh, terus ilalang, kemudian pohon-pohon di sekitar kayak durian ini pun tidak sesubur sekarang. Dulu itu malah kalah sama rumput-rumput yang tumbuh di sini. Nah, kemudian saya ada ide untuk membuat kolam. Dulu banyak sekali yang saya pikirkan untuk kolam itu. Ada nila, ada lele. Cuman setelah saya praktekkan, ternyata lebih menarik di lele. Sebetulnya saya berusaha di bidang perikanan ini berawal dari nyoba dulu. Karena kebetulan saya juga masih bekerja di sebuah perusahaan. Nah, di mana untuk fokus ke dunia perikanan ini belum ada waktu. Kemudian saya nyoba dari 4 kolam waktu saya buat. Saya isi dengan satu kolamnya itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Nah, untuk 4 kolam itu saya kasih tebar bibit itu sekitar 5.000-an. Nah, berawal dari 4 kolam itu kemudian saya mulai belajar. Bahkan sampai saat ini saya mempunyai 22 kolam. Saya anggap saya ini masih belajar. Karena apa? Karena di setiap periode sepengalaman saya butuh pengamatan. Untuk ternak lele yang saya lakukan ini saya gunakan sistem konvensional. Dan waktu awal dulu pun saya kolamnya nggak kolam bulat-bulat seperti ini. Karena mindset saya waktu itu kolam bulat itu identik dengan sistem bioflok. Setelah saya jalani, saya pelajari semua sistem kolam. Ada bundar, ada kotak, ada yang gali ke dalam tanah, kemudian ada jaring. Ternyata semuanya hampir sama kalau pakai sistem konvensional. Ternyata ada nilai positifnya pada kolam bundar seperti ini. Kenapa? Karena kolam bundar ini mengirit tempat. Jadi tempatnya itu bisa dikondisikan. Tidak seperti kolam kotak atau kolam buatan atau kolam gali yang pada umumnya. Jadi misalkanlah kita punya area lahan seperti ini, kalau dibuat kolam kotak yang gali kemungkinan lebih sedikit. Kalau pandangan saya, pikiran saya itu awalnya bisnis lele ini kurang menguntungkan. Karena apa? Katanya keuntungannya sangat tipis sekali, sangat minim sekali. Nggak apa-apa, saya tetap memulainya, mempelajarinya. Dan ternyata apa yang dikatakan mereka itu kurang betul menurut saya. Karena apa? Kalau dalam hitungan-hitungan keseluruhannya, memang mungkin perkataan mereka itu betul kalau kita bermain dengan jumlah yang sedikit. Nah, kembali lagi ke awal, mau dibawa kemana arah kita untuk berbudidaya ini, untuk sampingan atau untuk bisnis. Kalau untuk sampingan ya mungkin memang sedikit, tapi kalau memang untuk bisnis, kalau kita kuantitinya sedikit, dapatnya juga sedikit. Makanya saya berusaha setelah mengetahui sistem semua dan lain sebagainya, dari sistem bibitnya, kemudian pengamatan di pembesarannya, sampai ke pemasaran untuk penjualan ikan-ikan konsumsinya. Jadi kalau kita punya kolam banyak, otomatis kita bisa membuang ikan lebih banyak. Dalam artian seperti ini, misalkan kita punya satu kolam kita bisa untung katakanlah 100 sampai 300 ribu. Tapi kalau panen kita banyak, tinggal dikalikan saja berapa kita punya kolam tersebut. Jadi orientasi di awal itu kita mau sampingan atau mau buat bisnis. Kalau memang kita mau buat bisnis, ya kita maksimalkan semuanya.
faktor utama untuk pembesaran adalah di biaya pakan memang paling banyak keluar di situ. Cuman untuk mensiasati itu kan kita juga banyak nih produk-produk pakan yang bisa kita pilih-pilih. Bagaimana kita meminimalisir harga pakan tersebut agar nanti di penjualan bisa lebih ada profitnya. Kalau untuk pemasaran kita, sementara ini kan kita masih cari tengkulak yang harganya paling tinggi. Kita tinggal kalkulasikan saja, misalnya katakanlah harga di tengkulak sekarang rata-rata itu di harga katakanlah 19.000. Sementara di tempat lain mungkin ada tengkulak yang lebih murah, ya kita pilih yang tengkulak harganya lebih tinggi. Salah satu kunci juga kita untuk menjual, bagaimana kita bisa cepat, bisa bagus untuk penjualannya itu ya kita cari beberapa channel tengkulak-tengkulak yang harganya tinggi-tinggi. Kalau jenis pakan sih sebetulnya merek pakan itu banyak di luar. Yang penting kita cari proteinnya yang tinggi kalau untuk lele. Paling enggak minimal protein ya 31 sampai 33. Nanti di prakteknya, di pengamatannya kita bebas memilih untuk mengkomposisikan pakan-pakan tersebut terhadap ikan-ikan kita. Jadi kita pakai formula yang pas untuk apa yang kita pelihara. Di pasar memang ada yang namanya konsumsi ikan lele yang dihasilkan dari makanan full pellet sama makanan alternatif. Cuman nanti di hasil akhir ada perbedaan yang muncul di ikan tersebut. Secara awam kalau yang dari pakan alternatif atau limbah, kalau digoreng itu dia akan kurang garing. Tapi kalau yang di full pellet dia akan garing. Kita kembalikan penilaian tersebut di masyarakat sendiri yang mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di pasar. Zaman sekarang saya kira masyarakat juga lebih bisa menilai, bisa melihat kualitas dari sebuah produk. Karena dari rasa, dari struktur fisik ketika diolah itu akan berbeda. Kembali ke masyarakat yang mau memilih, mau mengkonsumsi ikan yang mana. Namanya makhluk hidup pasti butuh sebuah perawatan intensif, perawatan ekstra ketika dia mulai ditebarkan. Jadi ketika dia itu masih kecil, tentu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan akan lebih untuk membuat dia itu jadi sehat. Intinya itu ada pengamatan tiap harinya. Yang paling pokok kita amati adalah nanti kondisi si ikan itu dari faktor air sama makanan yang masuk ke dalam si ikan tersebut. Kalau untuk air ada dua sistem yang dipakai, ada air mengalir sama air mengendap. Pengalaman saya pribadi itu saya cenderung ke air mengalir. Air mengalir itu lebih mempercepat pertumbuhan si ikan. Karena apa? Karena setiap kotoran yang keluar dari si ikan itu akan terbuang otomatis oleh aliran air yang ada. Sehingga itu mengakibatkan kualitas airnya itu bisa dikatakan lebih bagus, lebih seger. Nah, itu efeknya nanti ke daya nafsu makan si ikan. Ketika nafsunya bagus, makannya bagus, otomatis si ikan akan cepat besar. Nah, kalau di sistem air mengendap mungkin sama, cuman kan perbedaannya nanti di serapan pakan si ikan. Katakanlah begini, kalau dari pengalaman pribadi yang saya alami, intensitas panen itu bisa terpaut 10-14 hari antara air mengalir sama air mengendap. Jadi kalau di air mengalir kemungkinan saya itu panen di interval waktu 50-60 hari, mungkin lama-lamanya 65 hari. Tapi kalau di air mengendap lebih dari itu, bisa selisih 10-14 hari. Pengalaman saya untuk air jenis-jenis air sumber, misalkan dari sumur atau air PDAM atau air irigasi, intinya nanti di pengamatan kita terhadap air tersebut. Tapi yang jelas kalau untuk perawatan ekstra air itu yang dari air PDAM yang berkaporit, harus ada sebuah tampungan untuk pengendapan air tersebut. Jadi air itu tidak langsung masuk ke kolam yang ada ikan-ikannya. Nah, kalau untuk air irigasi hampir tidak ada masalah. Air sumur juga hampir tidak ada masalah. Bahkan kalau untuk benih itu lebih bagus pakai air sumur, air sumber. Tapi kalau untuk pembesaran seperti yang saya lakukan, baik irigasi atau sumur sama saja. Tergantung nanti kita mengamati kesehariannya. Jadi air itu seperti apa kualitasnya, jika ada masalah kita cari solusinya. Intinya kualitas itu belum tentu dari warna si air,
Kan banyak sekali ada warna air setelah dikasih ikan itu ada warna merah, coklat, hijau. Kalau menurut saya, pengalaman saya untuk warna-warna itu tidak ada masalah. Yang jelas jangan sampai berbau. Berbau yang sangat pekat malah itu kurang bagus. Bisa dilihat dari pola gerak si ikan itu sendiri. Kuncinya tetap harus ada pengamatan kesehariannya seperti itu. Kadang sih ada sebuah pertanyaan, Mas, gimana sih caranya nih ben lele iki api cepet gede, cepet panen, terus sehat tanpa penyakit? Ya itu tadi kuncinya pengamatan tadi. Kalau kita sering mengamati, kita jadi tahu apa sih yang dimaui si lele. Semacam ada ya kasih sayang kita terhadap peliharaan kita. Intinya ada dua, di air sama makan. Ketika airnya bagus, si ikan nafsunya makan juga bagus, maka dia pertumbuhannya akan cepat. Orientasi kita awal itu mau dibawa kemana usaha kita. Kalau memang niatan kita cuman buat sampingan, hasilnya jangan begitu kita harapkan sebagai pokok. Karena apa? Karena ya cuman sampingan. Kalau orientasinya bisnis, intinya bagaimana kita menghasilkan secara maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai pokok dari mata pencaharian kita. Namanya usaha ya mulai dari sedikit-sedikit nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ngelokro. Karena apa? Yang perlu disiapkan jika memang benar-benar pengen berusaha, pertama mental. Ketika kita nanti sudah mulai terjun menggeluti, ketika ada nggak enaknya, mereka sudah siap dulu untuk itu. Karena apa? Karena kalau saya cerita sama teman-teman, sama orang-orang itu, saya awalnya itu nggak cerita manis, nggak, tapi cerita pahit yang saya ceritakan. Untuk apa? Untuk membangun mental mereka, seperti itu. Semakin banyak orang mau dan memang punya niat untuk berusaha, terutama berbudidaya ikan lele, saya berharap nggak usah muluk-muluk dulu kalau untuk berusaha. Intinya bisa menambah penghasilan mereka ataupun bahkan bisa menjadi penghasilan pokok mereka. Budidaya lele sampai saat ini kalau pengalaman saya masih sangat menjanjikan. Karena apa? Karena konsumsi ikan terutama masih sangat diminati sama masyarakat. Untuk saya sendiri, kebutuhan ikan lele bisa dikatakan masih kurang. Nah, misalnya ada teman-teman yang tertarik, kepengen, itu nanti kita bisa sharing-sharing sama-sama, monggo kita sama-sama belajar. Kalau jenengan pengen lebih tahu bisa kontak di nomor saya 085 227 990 900. Alamat saya di Kliwonan, Sawangargo, Salaman, Magelang. Terima kasih sudah melihat sekilas tentang Alfish Farm, budidaya ikan lele. Jika teman-teman senang dengan tayangan ini, bisa like, subscribe di channel YouTube Rona Rene Vlog. Mantap! Kalau di budidaya makhluk hidup, kita belum tentu. Kita masukkan bibit 23.000, nanti panennya 23.000 ekor kan belum. Pasti berkurang karena adanya kematian dan seleksi alam. Tantangan terbesarnya jadi merawat itu sampai benar-benar siap jual, Mas. Jangan pernah kaget kalau semisal bibit ataupun mengalami kerontokan. Itu lumayan sering terjadi. Kerontokan itu dalam arti satu kolam itu full mati semua. Penyakit bibit lele yang paling ganas itu namanya Aeromonas. Ada penyakit yang terkena bibit lele terkena Aeromonas seperti itu, langsung nyebar, Mas. Itu yang kita treatmentnya yang sampai sekarang belum bisa mencegah itu. Jadi kalau sudah terkena Aeromonas ya udah wassalam. Udah kena berapa kali? Mungkin dalam perjalanannya satu siklus pasti ada sih, Mas. Yang satu kolam kena Aeromonas pasti ada.
Perkenalkan, nama saya Gustavian Ahmad Rifai. Saya mempunyai usaha budidaya lele di kawasan Tiru Kidul, Ngurah, Kabupaten Kediri. Saya dulu awalnya itu dari pertemanan. Jadi saya melihat teman-teman saya, apalagi kota Kediri ini kan pusatnya lele. Jadi di Jawa Timur itu produksi lele yang terbesar itu di Kediri. Saya memulai lihat teman-teman sekitar, ada yang berkecimpung di dunia lele dalam skala kecil, ada yang berkecimpung di dunia lele dalam skala besar. Saya seneng mas, lihat lele diberi makan, lele tambah besar, lele panen itu saya seneng. Dari situ saya punya pemikiran untuk, wah sepertinya enak sih buat bikin bisnis, seru sih. Saya belajar untuk mencari peluang dulu. Saya lihat-lihat di internet, ini gimana sih peluangnya lele seperti apa. Ternyata saya dapat info dulu di internet, di Dinas Perikanan, itu permintaan ikan konsumsi air tawar terbesar itu lele yang pertama. Dari situ saya juga akhirnya semakin yakin bahwa ini peluang ini. Yang pertama di situ. Yang kedua, saya juga bertanya kepada yang sudah lama mas ya di dunia lele, Pak, pasarnya lele itu seperti apa? Saya bertanya kepada Pak Yusron namanya, pemilik Republik Lele. Terus Pak Yusron beliau mengatakan bahwa setiap rumah tangga itu mas, zaman lihat pasti setiap minggu ada menu lele. Sedangkan kita lihat Indonesia itu ada berapa juta rumah tangga, yaitu pasarnya lele. Oh ya siap Pak. Di situ saya juga akhirnya mengolah-olah bahwa ini peluang besar di lele dan akhirnya saya memutuskan untuk membangun kecil-kecilan dulu. Kalau dari pendidikan sebenarnya lumayan nyambung juga sih mas. Saya dari manajemen UNER. Di situ kan juga saya belajar untuk berbisnis juga. Kalau dari background keluarga, alhamdulillah bapak itu pengusaha juga di bidang migas LPG. Ya mungkin kalau dibilang nyambung ada sambungannya karena saya juga belajar manajemen dulu waktu kuliah. Kalau dibilang dari bidang keluarga nggak nyambung, ya sedikit berbeda karena bidang lini bisnisnya bapak migas, sedangkan saya di perikanan. Cara memulainya mas, dari seperti apa dulu? Saya mulainya di pembibitan dulu, belum berani pembesaran karena memang modal dari pembesaran itu cukup besar. Saya belum berani terjun ke sebuah bisnis besar kalau saya belum menguasai. Saya awalnya di pembibitan, setelah saya melihat, mengamati orang-orang yang sudah terjun di dunia lele, saya akhirnya survei, mencari tahu bagaimana sih konstruksi kolam yang tepat. Itu seperti apa, nyari tukang kolam, soalnya kan tukang bangunan sama tukang kolam beda mas. Kalau tukang bangunan belum tentu bisa tukang kolam karena kolam kan nanggung banyu tuh, mas, harus benar-benar diukur kekuatannya. Saya dirikan kolam. Kalau untuk teknisnya itu saya dulu otodidak mas, jadi kalau ada problem saya lari ke guru saya. Untuk belajar sendiri. Awalnya main di benih ya mas ya? Awalnya di pembibitan mas, karena ya tadi pembesaran biayanya lumayan besar. Untuk modalnya sebenarnya saya tidak langsung minta orang tua. Orang tua sudah memberikan saya sertifikat rumah, yaitu saya diberi sertifikat itu sama orang tua, sama bapak lah. Terus iki puteren uangnya, jadi no duit, ya itu tanggung jawabmu. Dulu saya mulai waktu 2021 awal. Itu saya mulai awal perbibitan, saya mulai awal bangun kolam, terus saya belajar ke pemain-pemain pembibitan yang ada di Kediri. Terus setelah itu awal kenapa saya mulai membesarkan di konsumsi atau pembesaran, karena saya melihat dulu pernah kondisi banjir mas. Banjir dalam arti saya bingung buangnya bibit itu kemana. Pengepul menolak, bibit kan nggak bisa dikonsumsi mas. Akhirnya saya putuskan untuk oke lah ini udah ada sedikit modal tambahan untuk saya bangun pembesaran. Akhirnya saya memutuskan untuk pembesaranku di tahun 2022 pertengahan. Pelan-pelan membangun pembesaran, bibitnya yang sudah siap jual saya arahkan ke pembesaran. Untuk pembibitan sekarang ada 10 kolam, untuk pembesaran sekarang 14 kolam. Populasinya satu kolam itu sekitar 30.000 bibit. Satu kolamnya 30.000 bibit. Sebenarnya ada banyak mas, cuma kan di dalam perjalanannya kan pasti ada kematian. Kita ambil rata-rata sekitar ya 20 ke 30 lah. Kalau untuk kolam pembesaran itu saya 23.000 bibit satu kolam. Itu nanti satu kolamnya menghasilkan 1,7 sampai 2 ton. Di dalam pembibitan kan kita 2 bulan panen mas. Kalau di dalam pembesaran kita 3 bulan panen. Kalau di pembibitan kita tetap siklus 1 bulan sekali tutup buku. Ketika itu 2 bulan, pemijahan pertama
1 bulan berikutnya pemijahan kedua. Jadi yang pertama sudah tutup buku, kita pijah lagi, yang kedua nanti bulan berikutnya tutup buku. Jadi terus ke siklus seperti itu. Kalau untuk konsumsi sama Mas, kita bermain 3 bulan, maksudnya kita tutup bukunya dikonsumsiku 3 bulan, 90 hari lah. Itu nanti juga 1 bulan sekali masuk bibit. Jadi ke siklusnya seperti itu. Tadi kan ada berapa kolam yang besar? 14 itu 9 kolam besar, 5 kolam kecil. 5 kolam kecil itu saya pakai untuk, kan ketika kita panen pasti ada yang nggak keangkat Mas. Soalnya ukurannya masih belum masuk ukuran. Nah itu nanti yang nggak keangkut itu masuk kolam kecil. Nah untuk 9 kolam besar itu kita bagi per siklusnya 3 kolam. Jadi 3 kolam masuk bulan pertama, 3 kolam masuk bulan kedua, 3 kolam masuk bulan ketiga. Berarti setiap bulan panen 3 kolam? Iya, sekitar 2-3 kolam. Satu kolamnya estimasi 1,7 lah ya paling jelek, paling bagus 2 ton, tinggal kita kali 3 saja, yaitu sebelahnya sekitar 6 ton. Dalam pembelian lele, kelebihan di sini adalah kita full pellet Mas. Jadi kita tidak pernah menggunakan pakan alternatif, entah itu ayam giling ataupun apa, kita nggak pernah. Kita nggak mau terlalu banyak bereksperimen. Dulu pernah sering eksperimen seperti itu, pakai daging giling, pakai bekecot, pakai apa, itu malah membuat lelenya itu tidak berisi, jadi gembos itu Mas. Ketika diangkat, itu bener dia badannya gede, cuma ketika diangkat keluar dari air dia gembos. Akhirnya jadi kerugian juga di kita. Kita pengennya operasional murah dengan pakan alternatif, tapi ketika panen tidak bisa maksimal. Kan banyak ya, bukan membandingkan sama yang lain, ada beberapa peternak lele yang masih pakai pakan alternatif, tapi kalau dari kami full pellet Mas. Jadi tidak pernah eksperimen pakan alternatif karena kami percaya bahwa kualitas pellet itu terjamin. Tapi misal full pellet gitu nuntut Mas sama berarti Iya. gitu ya? Kalau ini terus berjalan berarti profit Mas. Berarti masa secara kalkulasi untung rugi masih untung. Cuma kan orang banyak tergiur karena embel-embelnya protein tinggi, pakan alternatif seperti ini. Cuma akhirnya malah buntung. Kelihatannya lelenya besar tapi ketika diangkat gembos. Jadinya di pasar nanti malah tidak berisi lelenya. Jadi akhirnya jadi di masyarakat nanti menganggap lelenya ini lele jelek. Jadi gini Mas, karena kita kan problem terbesar dari kita merawat bibit itu adalah cuaca Mas. Biasanya orang itu banyak ngapunten nih, gagalnya itu karena dari ukur 5 itu nggak ada sistem pendederan. Jadi langsung diarahkan ke kolam besar yang dimana itu daya tahan tubuh lelenya belum kuat. Dari kami akhirnya merubah sistem dari bibit ketika ukur 5 nggak langsung kami arahkan ke kolam pembesaran, tapi ada kolam namanya kolam pendederan. Di situ sampai ukur 7 kan daya tahan tubuh sudah kuat di situ lelenya. Baru saya alihkan ke kolam pembesaran. Treatmentnya apa yang di pendederan itu? Yang pertama kolamnya nggak terlalu besar. Yang kedua di sistem pendederan itu kita menggunakan paranet plastik UV. Jadi untuk cuaca panas ataupun cuaca hujan itu bibit masih aman. Sedangkan di kolam pembesaran itu nanti kalau kena panas, terlalu panas, kalau kena hujan nanti juga kadar airnya berubah. Itu terlalu rawan. Kelebihan lain Mas ketika ada pendederan apa? Kelebihannya adalah lebih menguatkan imunnya bibit dulu Mas. Jadi kalau semisal ukur 5 langsung diarahkan ke kolam pembesaran dengan kolam yang luas, nanti takutnya dia malah tidak bisa adaptasi. Jadi lebih kepada adaptasi bibit itu sebelum masuk ke kolam besar. Kalau ukur 7 kan dia sudah lumayan kuat daya tahan tubuhnya. Jangan ukur 5 kita masih lemah, jadi jangan langsung dipindah dari kolam kecil langsung ke kolam besar, nanti dampaknya kaget. Sebenarnya gini Mas, ya kalau stylish itu kan tergantung situasi Mas. Kalau semisal lagi kumpul, pertemuan atau kemana, ya itu kita berusaha untuk macak rapi. Cuma kalau di kolam dan lain-lain yang orang memang itu pekerjaan yang harus saya tekuni, ya saya nggak mungkin stylish Mas. Maksudnya ya pakaian ala kadarnya, mungkin pakai celana pendek, mungkin OT-OT, ngosek kolam, terus bantu panen waktu panen kolam, ya itu nggak mungkin saya pakai kemeja, pakai celana panjang seperti ini. Kalau saat ini kami untuk konsumsi itu 3 orang, kalau untuk pembibitan 2 orang, jadi sekitar 5 orang. Cuma waktu panen juga nanti ada beberapa orang suruhan lah untuk membantu panen, dibayar harian seperti itu. Kalau untuk omset sekitar 400 ke 500 juta Bulan. ya per bulan. Sekilonya kita kan menjualnya ke Tengkulak Mas, jadi kita belum sampai langsung punya pasar ke konsumen langsung, end user belum. Cuma saya mau mengarahkan ke situ juga ke depannya. Untuk ke Tengkulak itu nggak di kisaran harga 19.000 per kilo.
Sebenarnya panennya sebulan itu 12 ton Mas. Tadi saya bilangnya berapa? 6 ya. Soalnya kan 2 ton. 2 ton 1 kolam. Oh, 1 kolam. Kan 3 kolam 6. Tutup buku itu 1 bulan 2 kali. Berarti menguntungkan banget ya. Ya kalau banget nggak juga Mas. Tetap ada beberapa tantangan kayak pasar lagi sepi, terus bibit lagi rewel dalam arti itu kena penyakit. Itu kan juga mengurangi profit juga. Cuma kita tetap punya prinsip bahwa selagi kita punya peluang dalam usaha ini, selagi kita menekuni pasti bisa. Kalau di budidaya makhluk hidup, kita belum tentu. Kita masukkan bibit 23.000, nanti panennya 23.000 ekor kan belum. Pasti berkurang karena adanya kematian dan seleksi alam. Tantangan terbesarnya ya di merawat itu sampai benar-benar siap jual, Mas. Mungkin ya sama kayak manusia, kena penyakit, cuaca, predator. Predator di sini kan juga beberapa ada juga burung-burung yang suka makan lele itu di sini. Tantangannya di situ sih. Cuma jangan pernah kaget kalau semisal bibit ataupun mengalami kerontokan. Itu lumayan sering terjadi. Kerontokan itu dalam arti satu kolam itu full mati semua. Hanya tersisa mungkin 1.000 ekor ataupun nggak sampai 1.000. Itu pernah Mas. Dibilang shock ya shock. Cuma kalau kita terus meratapi ya akhirnya kita nyerah. Harus segera move on. Entuklah gantine, entuklah hijole. Itu karena apa? Ya kita nggak tahu karena penyakit bibit lele yang paling ganas itu namanya Aeromonas. Ada penyakit yang terkena bibit lele terkena Aeromonas seperti itu langsung nyebar Mas. Berarti satu lele penyakit menular kan kena Aeromonas satu kolam bisa habis. Itu yang kita treatmentnya yang sampai sekarang belum bisa mencegah itu. Jadi kalau sudah terkena Aeromonas ya udah wassalam. Udah kena berapa kali? Mungkin dalam perjalanannya satu siklus pasti ada sih Mas. Yang satu kolam kena Aeromonas pasti ada. Jadi kalau semisal satu kolam kena Aeromonas, saya treatmentnya pencegahannya jangan sampai itu menyebar ke kolam yang lain. Seenggaknya satu kolam nggak apa-apa, rontok. Tapi kolam yang 1, 2, 3, 4 dan yang lain-lain jangan sampai rontok. Itu mungkin ya pencegahannya ganti air terus. Ganti air, kita berikan probiotik, kita berikan E4, kita berikan paling bagus sebenarnya itu obat alami Mas. Kalau di bibit itu yang paling bagus daun pepaya buat pertumbuhan daya tahan tubuhnya bibit. Kalau untuk obat-obat dari pabrik kita menggunakan E4, probiotik sama PK. Usaha lele itu sebenarnya peluang besar banget karena kita itu masyarakat yang pengkonsumsi lele dan terbukti bahwa lele itu bisa mencegah stunting. Protein terbaik di perikanan itu sebenarnya ada di lele. Dengan harga yang merakyat, maka pasti permintaan ini akan naik. Demand-nya itu sangat besar untuk sementara di lele. Cuman supply-nya masih sedikit. Jadi untuk peluang di perikanan terutama ikan lele konsumsi air tawar itu saya rasa cukup bagus untuk ke depan karena belum ada pengganti di mana protein tertinggi dikonsumsi air tawar itu yang melebihi lele dengan harga yang bisa dibilang menjangkau semua masyarakat. Untuk modalnya mungkin dari pembibitan 70 juta, kalau dari pembesaran ini sekitar 150-an juta. Terima kasih, saya Gustavian, saya pemilik usaha Tanah Air Farm di Gurah, umur saya 26 tahun. Saya terus akan mengembangkan usaha lele dari Indonesia sampai ke luar negeri.
Rizky